Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, podcast Saga kali ini menghadirkan seorang sosok penyanyi legendaris ya, yang awalnya itu secara tim ini ikut Olimpiade menyanyi tingkat dunia 8 kali berturut-turut sebagai juara dunia dengan Elva Singers-nya. Dan secara perorangan, Yana Julio telah menghadirkan berbagai lagu yang sangat hit di zamannya. Yang tahun 80-an, 90-an sudah lahir itu pasti tahu yang namanya Yana Julio. Assalamualaikum, apa kabar Kang Yana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya minta maaf nih, saya melarikan diri ke wardrobe saya, tadi bawah banyak orang, jadi harap maklum kalau berantakan ya kamar saya, kamar wardrobe, ganti baju. Nggak apa-apa, malah alami. Ini malah penggemarnya Kang Yana malah bisa lihat, oh nggak perlu gerebek rumah, udah lihat nih wardrobe-nya. Alami malah kita ya, rekam ininya, tappingnya. Nah, Kang Yana nih, podcast Saga ini umumnya digemari oleh 96% ini kaum perempuan berbagai usia. Banyak ini juga sebagai pembaca dari postingan di medsosnya Kang Yana nih, utamanya di IG. Jadi di IG-nya Kang Yana itu luar biasa ya. Kang Yana ini sangat menginspirasi. Ya, kalau Jumatan selalu bawa oleh-oleh, ditulis di podcast, dan yang membacanya itu terlarut nih. Kang Yana beneran larut terus, luar biasa. Dan artinya tidak hanya dipakai sendiri ilmu yang didapat, tapi juga dibagikan lagi ke orang lain, utamanya ke putra-putrinya, ke keluarga, istri, dan semuanya. Nah, Kang Yana, apa sih ini yang melatar belakangi Kang Yana nih menulis hal-hal semacam ini, antara lain nih laporan Jumat, dan juga tulisan-tulisan lainnya yang sejenis itu. Jadi, boleh ya. Tadi sudah dibilangin bahwa saya udah jauh dari milenial kan. Maksudnya udah kita zaman apa ya? Kita tuh generasi apa sih? Kita tuh baby boomers. Baby boomers. Kita baby boomers lahirnya. Iya, kita boomers, istilah anak-anak sekarang boomers gitu kan. Iya, jadi dan saya termasuk gaptek. Jadi gaptek itu artinya pada saat orang gonjang-ganjing soal sosial media, saya belum punya karena HP-nya jadul. Kemudian setelah itu waktu BB itu populer banget 5 tahun itu kan, 5 tahun populer banget kan, BB istilahnya kan, ya baik. Saya nggak punya, jadi saya suka bingung kalau ngeliat teman-teman saya gitu sebelumnya itu masih pegang handphone, gitu, ngapain sih gitu. Oh ternyata chat sama orang-orang umum gitu kan, itu namanya sosial media. Oh gitu. Tapi saya nggak terpancing untuk punya. Lalu setelah itu ada pet kan. Nah, waktu pet itu kan cuma teman-teman sedikit kan, teman-teman 150 orangan gitu. Rupanya di dunia pergaulan kami gitu, mereka tuh selalu tanya, Siana kemana sih? Masa sih Siana nggak punya BB atau nggak gitu. Akhirnya saya dijebak lewat istri saya sama teman dekat saya gitu. Istri saya ditelepon, Nia bikinin Yana akun pet. Oh ya gimana caranya? Oke gini. Tiba-tiba HP saya udah lumayan, udah ganti HP-nya. Terus tiba-tiba apa sih pet gitu kan? Oh pet gitu. Saya itu selama sebulan saya nggak ngapa-ngapain selain scrolling gitu ya. Oh ini tuh yang namanya sosial media. Terkaget-kaget lah gitu. Terkaget-kaget tuh cara mereka postingnya seperti ini, kaget-kaget itu. Gue bisa. Akhirnya awal-awalnya posting foto gitu, nggak lucu gitu, nggak tahu apa. Pokoknya saya nggak tahu apa yang harus saya muat gitu. Akhirnya saya cari format terbaik untuk mengisi sosial media itu dengan nulis.
dengan menulis. Ternyata pada saat nulis awal gitu, orang bilang, ya lo bisa nulis ya gitu. Ya bisa lah gitu. Enggak, tulisan lo pokoknya tulisan, bukan tulisan asal, bukan asal caption gitu loh. Oh oke gitu, jadi ya udah diterusin. Dan mulai dari situ saya mencoba untuk mengisi sosial media dengan format terbaik untuk orang seusia saya dan masih aktif di dunia nyanyi. Selain posting-posting kegiatan nyanyi, ya posting-posting lain-lain. Dan yang pasti saya ngehindarin hal-hal yang kurang berguna. Walaupun sebenarnya foto-foto gue juga nggak berguna. Menghibur lagi. Foto-foto saya juga sebenarnya nggak berguna sih, tapi at least paling nggak seminggu sekali itu adalah yang berguna sedikit gitu buat orang-orang. Itu awalnya di situ, jadi cuma sekedar mencari format yang agak useful sedikit gitu, ya jadinya kayak gitu. Tapi terus diterusin pada saat pet sudah hilang, ganti Instagram pun yang bikinin manajer saya akunnya. Jadi bener asli gaptek saya. Ya gitulah, pokoknya cuma bisa posting, tulis, posting, foto, posting gitu aja. Kalau Kang Yana itu jarang gitu ya menyapa posting di WhatsApp grup juga, tapi sekalinya posting kita semua tuh kayak hahaha gitu kan, baca walaupun panjang gitu, postingan sekali posting panjang dan pasti bermakna. Jadi tadi yang Kang Yana bilang sangat menghindari hal-hal yang tidak manfaat, tidak bermakna itu banget benernya. Itu terlihat sih dari pergaulan kita sehari-hari. Mulai dari kita tuh temenan 40 tahun ya, yang lebih ya kan, 81 ya. 40 tahun ya Kang Yana ya. Tapi beda. Nah, itu, kalau Tuti itu mahasiswa kelas A. Artinya gitu. Tuh nilainya tuh A gitu. Kalau saya tuh mahasiswa dengan nilai B. Tapi B-nya tuh bukan baik. B-nya tuh biasa-biasa aja. Ini kalau orang punya kelebihan selalu merendah loh. Kang Yana ini selain pinter nyanyi, ngelukis juga bisa. Duduk di belakang kita ngelukis kita bisa. Pernah ngelukis dosen ya? Ngelukis dosen, ngelukis teman, siapa segala rupa. Jadi benar Kang Yana itu adalah selain kehandalannya dalam tarik suara, sejak kami kuliah dulu tuh udah azannya keren ya kan. Kalau kita bareng-bareng sholat jamaah jadi imam, bacaan sholatnya keren. Ini sampai sekarang nih kita sudah seusia ini kalau nggak inget loh beneran. Ada ketemuan azannya itu ngangenin deh beneran, di hati itu rasanya sejuk, terus bacaan sholatnya juga luar biasa. Jadi imam kita semua kalau kita lagi reunian. Nah Kang Yana, ini tentu saja ya jadinya seperti ini, menulis pun di medsos itu yang keluarnya itu sesuatu pasti kayak yang apa ya, kalau saya bisa bilang itu sesuatu yang menggambarkan itulah luar dalamnya Kang Yana, pemahaman, pemaknaan akan arti hidup, lalu kemudian implikasi dari keyakinan dalam beragama, implikasi dari kepatuhan ya, kepatuhan atas keyakinan agamanya itu tercermin di tulisan-tulisan itu gimana ya Kang Yana ya bisa jadi seperti itu, dan Kang Yana juga tidak sendiri, lalu ada dialog dengan putra-putri, dengan istri ya. Tandanya kan kalau dialog itu terjadi, putra-putri itu kan bukan sekedar tahu, bukan sekedar hafal, tapi paham. Dan di tengah kepahamannya ini ada hal yang masih ingin ditanyain, terus nanya nih ke Kang Yana. Itu gimana ya sehari-harinya mendidik putra-putri dan juga Kang Yana pola komunikasinya sehingga intens seperti itu dan innernya yang keluar. Kan itu Kang? Oke, baiklah. Sebenarnya anak-anak saya, istri saya kan sebenarnya juga belum tentu setuju kalau cerita-ceritain ke orang ya. Awal-awalnya mereka semua pada pemalu gitu. Jadi kalau diceritain ke orang-orang misalnya Dias, Aisyah, Isya, terutama istri saya gitu. Tapi waktu gini, latar belakangnya adalah
waktu saya paling tidak nyaman kalau posting soal kehidupan atau soal agama, bentuknya nasehatin orang. Jadi saya nasehatin, misalnya posting quotes apa gitu, atau posting ayat Quran, atau posting hadis, walaupun itu semua baik-baik aja. Tapi saya nggak nyaman tuh kalau ada terkesan gue nasehatin orang lain. Siapa sih gue gitu kan? Ustadz bukan, apa bukan gitu. Cuma seorang penyanyi aja gitu. Terus udah gitu nasehatin orang soal kehidupan, soal agama, psikolog bukan, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi, tapi saya berhak menasehati orang-orang sekeliling saya yang ada di otoritas saya, yaitu istri dan anak-anak saya. Jadi nasihat-nasihat atau interaksi antara saya dengan mereka itu adalah memang kapasitas saya demikian. Nah, itu saya ceritakan, saya share keluar. Artinya saya nggak nasehatin orang lain, dan saya cuman itu pun bukan bentuknya, nggak selalu nasihat, itu pun kadang-kadang dialog gitu. Saya juga dapat input dari mereka, tapi saya ceritain keluar supaya mereka itu ngelihatnya bisa memetik bentuk nasihat-nasihatnya, tapi bukan dari saya ke dia, tapi dari saya ke anak saya, misalnya gitu. Tapi mereka bisa nerapin gitu. Karena pada dasarnya kan nggak semua orang suka dinasehati. Nggak suka dinasehati, nggak usah disotoin gitu, dan lain sebagainya gitu. Awalnya sih itu aja, jadi formatnya bentuk cerita itu karena memang ingin, selain itu ya, itu yang pertama. Selain itu, saya kan cerita tentang anak saya misalnya. Anak saya follow IG saya gitu. Dia baca bisa gitu. Jadi supaya dia ingat bahwa dia pernah bertanya itu, kemudian dia pernah saya menjawab itu, atau saya yang bertanya dia jawab kayak gitu. Itu paling enggak udah go public, udah keluar gitu kan. Dan anak saya pasti ngerti bahwa kalau udah keluar kayak gitu berarti ada tanggung jawab kecil dalam dirinya supaya untuk menjaga itu gitu. Barangkali ke depan ini harapannya seperti apa Kang Yana? Semestinya ya orang yang memiliki otoritas quote unquote berbicara di depan banyak orang, mestinya tuh hal seperti apa ya yang dibawakan gitu sih. Dalam pengalaman Kang Yana nih. Saya akan cerita dulu mengenai pengalaman ya. Mengenai pengalaman saya dalam hal spiritualitas. Saya memahami bahwa setiap orang itu sebenarnya sebebas apapun dia, seliberal apapun dia, segimana pun juga, itu semua sebenarnya manusia itu adalah termasuk spiritual being. Spiritual being karena misalnya ada orang yang sangat bebas gitu, tapi kalau dia sakit keras dan udah near death experience, itu pasti dia mencari Tuhan gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada sangkut pautnya dengan agama, kalau misalnya dia takut yang namanya hantu, ya dia spiritual orangnya, artinya gitu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang saya alami dalam hidup yang hubungannya adalah dengan baik itu kehidupan, spiritual, dan lain sebagainya gitu. Tapi yang kalau ditanya yang paling berkesan itu adalah pasti pengalaman pertama kali melangkah di perjalanan spiritual kita. Kita kan semua dari kecil udah beragama ya, tapi belum tentu mengalami perjalanan spiritual gitu. Perjalanan spiritual tuh harus ada titik baliknya, dan titik balik itu biasanya terjadi kalau untuk umum atau di kalangan masyarakat kota itu biasanya tuh di titik seumur kita lah, seumur kita, gue kali. Seumur saya misalnya umur 60, misalnya mereka biasanya kalau udah tua tuh orang kalau nggak ke seni itu ke agama. Cenderungannya gitu. Ada tiba-tiba orang tua kalau udah terus melukis ya, terus atau apa gitu, atau jadi nyanyi-nyanyi karaokean. Tapi ada banyak juga yang
tiba-tiba mendadak jadi agamis misalnya. Nah itu titik balik perjalanan spiritual. Kebetulan kalau saya tuh titik baliknya tuh umur 35. Waktu itu belum nikah. Masya Allah. Belum nikah, dan itu pun nggak ada yang kebetulan sih ya. Tapi suatu saat itu saya disuruh naik haji. Belum nikah waktu itu. Disuruh naik haji sama kakak saya. Ya naik haji ya. Gitu. Oke gitu. Udah gitu tahun 95 itu mulai ada kuota-kuota itu loh, pembatasan kuota haji. Saya berdua adik saya udah daftar dan udah ikut manasik, tiba-tiba ada pengumuman kuota. Ada pengumuman kuota, ternyata ada kurang lebih 14 orang yang dibatalkan perjalanannya. Dan mereka itu orang-orang kebanyakan, banyak juga yang orang tua, umur ya orang-orang tua, ada sekitar 7 orang tua lah yang dibatalkan keberangkatannya gitu kan. Saya nggak mungkin dibatalin dong, artinya saya di situ kan dianggapnya kan ada penyanyi di rombongan itu kan biasanya suka jadi menghibur ya, jadi icon. Ya gitu. Saya nggak mungkin dibatalin gitu kan, jadi tapi waktu itu melihat ada orang tua, banyak orang yang nangis gitu, saya tanya adik saya, Wan gitu, kita undur tahun depan mau nggak? Kenapa? Itu banyak, itu lumayan lah, jatah kita jatah dua orang itu diganti sama 2 orang di itu yang dibatalkan itu. Lu yakin tahun depan masih bisa punya umur naik haji? Ya kalau tahun depan kita mati itu kan kita udah niat mau naik haji, pas sudah dicatat, itu santai aja gitu. Kasihan itu orang Medan, orang Surabaya gitu pada nangis gitu. Akhirnya saya serahkan tuh sama adik saya, serahkan 2 jatah itu, 2 seat saya sama adik saya ke jamaah yang lain. Pas siapa saya nggak tahu. Jamaah yang udah usia. Waktu saya bilang ke panitianya, ya boleh. Tapi beneran nih, kayaknya bener insya Allah. Sudah gitu. Nah dari situ rupanya ada butterfly efeknya gitu. Sehabis batal naik haji itu Ramadan datang. Nah disinilah for your information, pada waktu umur 35 itu saya seperti kebanyakan orang-orang lain seumuran itu lagi sukses sih waktu itu, lagi peak banget karir saya gitu. Tapi kehidupan jiwa saya, kehidupan jiwa saya itu lagi nggak tentu arah, nggak ngerti mau ngapain, ini mau kemana arahnya, nih mau gimana, sampai kapan. Jadi tahunya cuma nyanyi, kalau ibadah sih tetap lah ya, biasa lah, standar gitu. Nyanyi, main, bergaul dan lain sebagainya, wilayah situ aja. Terus saat bulan puasa biasa kan, kalau bulan puasa tuh waktu itu ada wartawan infotainment, surat kabar, majalah yang suka tandang ke rumah-rumah artis untuk nanyain, untuk meliput kegiatan puasa artis gitu ya. Nah saya juga gitu, ada sebulan tuh kalau nggak salah suka 6 gitu yang datang tuh. Itu dari tahun ke tahun seperti itu, dan selalu pertanyaannya tuh boring banget, the same old questions-nya tuh tiap tahun tuh gitu. Gimana rasanya menyambut puasa gitu. Terus kalau mau lebaran, gimana rasanya mau nyambut lebaran? Gimana rasanya mau ninggalin lebaran? Itu kan jawabannya mudah sekali kan, jawabannya mudah. Oh, mau Ramadan seneng banget menyambut Ramadan yang mulia ini dan lain gitu. Terus kalau misalnya mau meninggalkan Ramadan, seneng sih mau lebaran, tapi kayaknya mau meninggalkan Ramadan berat banget. Kita sempet nggak ya tahun depan Ramadan lagi gitu. Itu keluar begitu saja, spontan kan. Spontan jawabannya begitu tanpa bermaksud berbohong. Spontannya memang karena memang harus jawab gitu mungkin. Nah, di Ramadan tahun 95 itu setelah satu wawancara dengan wartawan itu, buka puasa lah. Ini masih sendirian nih di rumah. Saya baru punya rumah di Tebet.
baru beli rumah di Tebet, terus sendirian di situ tinggal sama pembantu 1 orang. Gitu. Terus tiba-tiba habis sholat maghrib gitu, TV sayup-sayup kedenger ada pengajian Ustadz ngomong kayak gini. Gitu. Ada sebuah hadis yang berkata bahwa Rasulullah berkata bahwa bila umatku tahu kemuliaan bulan Ramadan, maka dia akan berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan, gitu kan? Itu kan hadis yang sangat populer sekali kan. Saya dengar dan saya juga sering dengar, tapi sore itu saya langsung kayak disentil, lah gitu. Tadi gue jawab sama wartawan tuh sebenarnya bener nggak ya? Bahwa gue seneng kalau mau Ramadan, bahwa mau sedih mau ninggalin Ramadan, kayaknya enggak deh. Kalau mau Ramadan malah kayaknya ya aduh capek, pasti lapar-lapar, kerja sambil lapar-lapar gitu. Pokoknya lawannya lah gitu. Enggak seneng juga enggak, tapi juga enggak gimana gitu. Ramadan itu cuma lewat-lewat gitu aja. Oke. Terus waktu habis sholat maghrib, akhirnya saya tobat kan. Tobat. Berarti saya selama ini saya sudah berbohong sama orang-orang, sama wartawan-wartawan itu, bilang bahwa Ramadan itu sangat berarti buat saya. Padahal sebenarnya enggak. Begitu. Pas kalian tobat mengenai kebohongan itu, enak tuh. Enak banget tobat itu, enak banget. Nangis gitu ya, ingus keluar, anduk, nangis gitu. Karena kerasa enak banget sesudahnya gitu, kepalang deh tobat yang lain-lain aja gitu. Jadi dari maghrib ke selama dari maghrib ke isya itu mencoba tobat-tobat yang nangis lagi gitu terus udah gitu. Terawih di terawih kan suka ada khutbah pendek ya sesudah terawih itu. Si khotibnya ngomong hal yang sama tentang hadis tersebut. Dia bilang puasa itu harus khusyuk gitu. Jangan kayak puasa awam gitu. Apalagi nih tadi hadisnya disebutin itu lagi, terus puasa susu awam, selama ini betul gue puasa awam gitu. To make the long story short, pokoknya pulangnya saya bikin list dosa-dosa saya dari A sampai Z, dan turn out that itu menghabiskan 2 halaman folio. Dosa-dosa dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu saya tobatkan, nangis. Udah gitu nggak sabar nunggu subuh. Subuh masih lama ya, karena apa? Sehabis sholat itu enak banget. Jadi dari isya itu tuh kayaknya memang lama, tapi sehabis sholat tuh pengen cepet-cepet gitu lagi. Habis sholat udah gitu tobat lagi. Habis isya nunggu subuh, nunggu zuhur gitu. Untuk melakukan, tapi kan akhirnya ngantuk kan, akhirnya tidur. Tapi artinya pada saat itu adalah saya ternyata sekarang melihatnya adalah pada saat itu saya sedang melakukan taubatan nasuha. Bayangin 2 halaman folio dosa-dosa kecil itu saya tobatkan. Dan misalnya kita bilang, misalnya setiap hari kan saya main sama teman-teman, gosip, gibah dan lain sebagainya, itu tuh hal yang biasa banget. Tapi mulai saya tinggalin segala macam hal-hal satu-satu saya tinggalin. Setelah pertobatan di bulan Ramadan itu bisa dibilang instantly hidup saya jadi teratur. Jadi arahnya jelas harus ngapain dan sebagainya. Kemudian ketemu siapanya itu jelas. Perjalanan spiritualnya itu jelas, harus bayangin aja untuk suatu input mengenai kehidupan misalnya gitu ya. Saya lagi bingung nih. Ini gimana ya jawabannya, apa ya? Ini saya belum temu jawabannya. Nah, jawabannya itu saya bisa temuin di toko buku
Kalau di airport ada toko buku yang buku-buku luar negeri itu apa namanya ya? Periplus, iya. Periplus. Ya, Periplus itu kan buku-buku luar negeri semua kan, majalah luar negeri. Saya kalau ke airport itu, kalau mau nyanyi di airport itu pasti ke toko buku, ada di seberangnya toko buku lokal, ada toko buku Periplus. Terus waktu ke Periplus, tiba-tiba di tengah tumpukan buku luar negeri itu ada satu buku lokal, penulisnya itu penulis seorang ustadz penulis Indonesia, seorang profesor yang menulis buku tentang keagamaan gitu. Dan buku itu adalah buku yang saya butuhkan. Karena tapi itu punya orang ya. Saya tanya ini buku siapa gitu ke itunya. Oh, nggak tahu, itu bukan buku saya gitu. Bukan buku toko ini gitu. Oh, ini ya, kalau gitu ini Mbak taruh yang takut ada yang nyari gitu. Tapi buku ini belinya di mana ya gitu. Di seberang gitu. Saya ke seberang beli toko yang sama. Ternyata buku itu adalah buku yang jawaban dari pertanyaan saya. Misalnya kayak gitu, langkah-langkahnya tuh jelas. Jadi pengalaman spiritual yang merupakan langkah awal perjalanan spiritual itu memang sangat mengesankan banget. Bukan, saya nggak bicara soal keajaiban-keajaibannya, tapi mengenai kedalaman rasa, ke dalam hatinya itu kuat banget. Dan itu membekas sampai sekarang, sehingga kalau ada, jadi saya tuh bukan hebat kalau misalnya tadi Tuti kan bilang bahwa ya itu gitu-gitu, enggak, saya enggak hebat. Saya cuman dosanya udah dipulang-pulangin gitu. Cuman itu doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi dari situ perjalanannya jadi step-stepnya jadi jelas. Dan dari situ tahun depannya naik haji, tahun depannya nikah, tahun depannya punya anak, tahun depannya gitu-gitu jelas. Oh, jadi tahun depannya itu berangkat akhirnya. Berangkat. Dan itu pun kalau kita bicara pengalaman, banyak banget yang pengen diceritain, dan sebagian udah saya tulis. Setelah itu menikah sama Nia, ketemu sama Nianya juga ajaib. Naik haji nih ya, naik haji. Saya kan beragama dari kecil, beribadah dari kecil, dan pada saat tahun 95 itu saya termasuk waktu itu termasuk yang menjalankan agama dengan agak keras. Tapi menjalankan agama secara itu nggak nyaman buat saya sering marah gitu, sering marah dalam hati tuh nggak. Kalau ngelihat orang berbeda dengan saya tuh suka pengennya benerin gitu. Jadi nggak nyaman gitu. Nah, waktu 96 itu di haji, saya ditakdirkan 3 hari pertama di Mekah itu pergi ke Masjidil Haram. Setiap sholat kan banyak tuh, penuh banget kan, kiri kanan depan belakang itu orang yang nggak kita kenal, nggak pernah khusyuk selama 3 hari itu. Lihat kiri beda, lihat kanan beda, lihat depan beda, belakang pasti beda. Terus sholat berikutnya gitu, lihat kiri beda lagi, aduh ini gimana sih, pada sholatnya pada beda-beda gini, gimana sih gitu. Tapi tetap masih ngerasa gue yang bener gitu. Terus udah gitu hari ketiga juga gitu, dari mulai subuh, zuhur dan lain sebagainya di masjid terus ya. Itu selalu berbeda. Hari keempat capek dong. Gak pernah khusyuk nih sholatnya karena perhatiin orang terus. Akhirnya lama-lama tiba-tiba pikir-pikir ya, ini jutaan orang ada di sini, kebanyakan orang memang tata cara ibadahnya berbeda walaupun sama-sama sholat gitu. Yang berbeda itu kan hal-hal kecilnya doang kan. Berbeda gitu. Terus dari jutaan orang ini, lu berpikir bahwa lu yang paling bener gitu, bahwa sholat lu yang paling diterima gitu, siapa lu gitu. So saya ngeliat ke diri saya bahwa siapa sih gue yang ngerasa paling bener di antara jutaan orang yang ada di sini gitu. Siapa tahu dia lebih benar, siapa tahu dia lebih diterima, siapa tahu gitu-gitu. Akhirnya saya lepaskan, saya pasrahkan, ditobat lagi ya.
udah lepas, udah gitu. Setelah itu saya berubah menjadi orang yang gak judgmental. Gitu. Dalam cuman pertama dalam hal ibadah, kedua dalam hal yang lain-lain juga terbawa. Jadi saya nggak judgmental. Bicara kalau dibutuhkan untuk bicara itu baru bicara. Itu pun terhadap otoritas dan sahabat gitu aja. Terus mengenai Nia nih, doa. Saya punya pacar di Jakarta, udah mau nikah, udah rencana mau lamar, udah rencana mau nikah. Tapi waktu di Mekah itu entah bagaimana, waktu berdoa minta jodoh itu saya kembalikan ke titik nol. Artinya saya nggak nyebut siapa-siapanya, saya cuma berdoa, ya Allah berikan saya jodoh pilihanmu yang saya juga senang. Engkau yang milihin ya, tapi yang gue juga senang. Gitu. Jangan dipilihin tapi gue nggak seneng gitu kan, nggak enak juga ya. Pokoknya engkau yang milih, tapi yang aku juga seneng gitu. Kasarnya gitu lah. Pulang dari haji, putus sama pacar saya, 3 bulan kemudian ketemu Nia, dan ketemu Nianya pun udah beda 17 tahun. Makanya beda generasi. Saya nggak sengaja pulang dari suatu tempat gitu sama FP itu gitu, habis acara di IPB waktu itu, terus melewatin rumahnya dia, terus gue antar gue kesini dulu dong Yan, gue belum lebaran sama ibunya, sama Cek ini gitu. Ternyata itu ibunya dia. Datang, saya ikut masuk, ibunya Nia juga nggak terlalu kenal sama saya, baru dikenalin gitu. Terus tiba-tiba ada yang keluar nganterin teh, gitu, nganterin teh. Hari gini ya di Jakarta, seorang anak gadis nganterin teh ke tamu, itu kan jarang banget ya. Selain itu benar-benar first crush, pandangan pertama gitu. First sight. Ya, love as the first sight itu buat saya kan. Udah gitu, siapa nih? Gitu. Terus pas pulangnya tanya, itu siapa sih, Pi? Itu Nia anaknya gitu. Kenapa lo naksir ya? Emang kenapa gitu? Masih kuliah tingkat pertama, tahun 19 tahun. 19 tahun umurnya. Emang kenapa kalau 19 tahun kan udah masuk usia nikah? Oh serius gitu. Serius, tolong ngomongin ya Pi gitu. Udah ngomongin sama dia sih. Dari 9 bulan kemudian jadi. Masya Allah. Masya Allah. Itu dan yang anehnya lagi nih ya, mengenai istri saya itu. Kalau saya ngeliat album-album zaman dulu waktu kita pertama baru ketemu, itu di foto itu sangat terlihat bahwa dia tuh masih anak-anak. Gimana sih anak 19 tahun kan tak pakai poni gitu kan, anak-anak banget. Tapi aura anak-anak itu pada saat saya dulu ketemu dia nggak kelihatan. Di mata saya Nia tidak kelihatan seperti anak-anak. Jadi saya maju gitu. Kalau misalnya saat saya ngelihat waktu itu ngelihat dia sangat anak-anak kan nggak mungkin juga ya, saya juga berani itu. Tapi nggak kelihatan, kayaknya udah dewasa aja gitu. Tapi setelah sekarang lihat foto zaman dulu itu anak-anak banget gitu. Terus gitu. Anak saya bilang, Dad, what was it? Apa namanya? Gue pikir apa sih dulu gitu bisa ngelamar dia gitu, ngelamar anak kecil gitu. Tapi itulah ya keberkahan dan jodoh yang ditentukan oleh Allah itu. Dan sampai sekarang adem ayem, anak-anak soleh-solehah, luar biasa sih itu. Bukannya ingin ria atau kayak kalau disebutin jadinya suka jadi ria sih. Suami istri kan suka bilang bahwa pertengkaran suami istri dalam rumah tangga itu wajar, kayak bumbu-bumbu gitu kayak bumbu, katanya asik deh kalau udah berantem terus bermesraan lagi gitu. Saya bilang tuh semua buat saya itu nggak berlaku, karena setiap kali kita berantem keluar kata-kata yang menyakitkan itu akan teringat terus. Suatu saat akan dicari, di lain kesempatan akan dibalas, berusaha cari balasan. Jadi bisa dibilang saya sama Nia selama 22 tahun ini
without a single fight gitu. Jadi Oh, sama sekali nggak pernah berantem. Bukan maksa nggak boleh berantem, tapi memang nggak ada yang harus diberantemin gitu. Yang ada adalah dialog di kamar berdua tanpa kelihatan anak-anak. Tapi kan ada kebiasaan, mungkin Tuti dulu tahu waktu di kuliah, saya kan dulu kan suka bercanda jorok ya, ngomong jorok, rovas gitu tuh, bercanda yang jorok-jorok itu seneng banget kan dulu saya tuh. Nah, namanya anak muda nakal atau kayak gitu, ngomong jorok, bercanda jorok itu tuh seneng banget karena diketawain orang gitu tuh seneng banget, dan itu berlangsung terus sampai umur 35 itu gitu. Setelah saya taubat itu tuh pasti berhenti kan, saya udah nggak pernah lagi bercanda gitu menjaga gitu. Tapi kesenangan itu saya salurkan kepada istri saya. Jadi kalau saya bercanda jorok tuh ke istri gitu. Jadi suka jadi bercanda, karena unsur bercanda itu dalam rumah tangga itu perlu. Itu bukan cuma nasihat, saling ini ngobrol tapi bercanda juga perlu. Dan saya kan orangnya nggak lucu ya, tapi di rumah tuh saya jadi pelawak gitu, kata anak-anak saya. Tapi sih lucu sih emang. Mungkin kuncinya itu kali ya, karena Kang Yana ini biasa memberi ruang untuk dialog, untuk ngobrol, actively gitu. Banyak waktu soalnya. Jadi secara ya itu juga hal yang ini sih ya, keberkahan tuh itu sih, termasuk di dalamnya ada waktu banyak untuk keluarga, tapi juga keluarga kan terurus dengan sangat baik juga dari segi apapun, dari segi kasih sayang, dari segi finansial, dari segi sosial apalagi. Itu kan keurus, ini barangkali yang disebut dengan hidup barokah. Nah, ini kebiasaannya Kang Yana untuk memberi ruang dialog itu luar biasa loh Kang Yana. Karena secara alamiah ya, natural gitu, manusia itu butuh penyaluran kata tuh, kalau seorang perempuan nih bisa sampai 27.000 kata sehari, 20 sampai 20.000 kata gitu ya. Kalau laki-laki itu lebih less gitu, less than women. Nah ini kalau nggak disalurin kan bisa seperti apa ya? Nah ini saya lihat dialog-dialognya, apalagi setelah tobatan nasuha tadi itu dialog-dialog yang sangat bermakna. Nah itu gimana ya Kang Yana menumbuhkan hal macam itu? Ini ya Kang Yana, nggak usah cerita pun, kami sebagai kawan, sahabat yang sudah 40 tahun, setiap kali ketemu, kita jarang ketemu. Tapi jarang ketemu itu bukan berarti kita nggak bisa merasa vibe-nya, rasanya ya kehidupan kawan kita. Itu kalau kita ketemu aja berasa sih betapa berasa apa? Berasa gitu kehidupan kamu teh ya, Kang Yana. Masa sih Iya kagak lah. Ini kan real exercise, real contoh. Ini kan kita pengen juga yang lain dapat lesson learn dari gitu. ini. Iyalah, siapa tahu bisa menginspirasi. Terus yang lain bisa, oh ya aku mestinya begini ya gitu. Itu kan step-stepnya luar biasa gitu, Kang Mangga. Tapi tadi Tuti bicara mengenai berkah ya, keberkahan hidup ya. Karena kan memang itu yang harus dicari kan, keberkahan hidup yang mengakibatkan ketenangan jiwa gitu. Karena ketenangan jiwa adalah nafsul mutmainnah, itu adalah tujuan akhir kita gitu dalam hidup di dunia, supaya bisa meneruskan ke akhirat dengan baik gitu. Mengenai anak-anak, memang anak-anak saya semuanya ceti, nggak yang laki nggak ada yang perempuan gitu. Tapi beda-beda. Kalau yang laki itu sendiri biasanya, kalau yang cewek biasanya berdua datang gitu. Dan nanyanya udah macem-macem. Dan yang paling curiosity-nya tinggi itu yang berdua memang. Itu Aisyah. Gitu. Saya suka kewalahan kalau ngelayanin gitu, karena saya harus ngejawabnya yang sampai memuaskan logikanya dia. Gitu. Tiba-tiba saya dijebak dengan pacar, sambil lewat aja gitu. Dia nanya, Pak, problem mendasar semua orang yang di dunia ini apa sih? Problem mendasar yang dihadapi oleh semua orang di dunia ini apa sih?
dijebak kayak gitu, anehnya saya nggak gelagapan. Nah, itulah kadang-kadang saya suka apa ya, suka selalu mengharapkan bahwa eh, walaupun saya nggak tahu, tapi kalau ditakdirkan tahu ya tahu gitu kan. Kalau misalnya walaupun saya nggak bisa jawab, tapi kalau bisa ditakdirkan bisa jawab ya bisa jawab gitu. Ya itu aja yang saya harapkan dari Allah. Saya jawab langsung. Insecurity teh. Problem semua orang adalah insecurity. Maksudnya gimana Pak? Insecurity lah dari mulai lahir dia insecure, lapar, minta minum, minta susu. Pada saat dia sekolah, dia maunya main, tapi karena teman-temannya semua sekolah, dia harus sekolah, terpaksa harus ngikutin aturan sekolah. Pada saat udah sekolah, dia insecure harus belajar. Pada saat udah belajar, dia insecure apakah naik atau enggak, naik kelas atau enggak, setelah lulus SD, SMP keterima atau enggak, setelah SMP, SMA keterima enggak, setelah SMA ke kuliah di mana dan lain sebagainya. Itu semua kejadian-kejadian masa datang yang nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita pastikan, membuat manusia itu insecure. Sampai dia udah kerja, ntar kawin nggak ya, sama siapa ya kawinnya, terus kalau udah kawin ntar gue kaya apa enggak ya, punya rumah enggak ya, dan lain sebagainya. Itu insecurity itu akan berlanjut terus. Saya bilang ke Aisyah begitu. Itu make sense ya. So what's the way out? Jalan keluarnya apa gitu? Jalan keluarnya adalah kamu harus berpegang kepada yang maha pasti. Karena insecure, kamu harus dibuat diri kamu secure dengan cara berpegang kepada yang maha pasti. Allah ya, what else? Saya bilang gitu. Karena kita tahu bahwa insecurity yang dialami manusia itu sudah jadi problem manusia from day one gitu. Makanya manusia modern itu menyikapinya dengan usaha-usaha yang sifatnya juga dunia. Ada asuransi, ada tabungan, ada asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kan semua untuk mengatasi insecurity yang dialami setiap orang dalam menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang. Tapi kan kalau saya jawaban itu, dia pasti udah tahu juga gitu. Karena dia juga nabung, dia juga itu dan lain sebagainya. Itu jawabannya. Tapi jawaban yang paling simple, saya waktu itu jawabnya kayak gitu. Kamu harus berpegang kepada yang maha pasti, itu Allah. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya mau bisa berpegang sama yang maha pasti itu, kamu harus dekat. Caranya harus dekat. Dan kalau dekat itu kan harus nyaman. Kalau nggak nyaman itu nggak mungkin dekat. Nah, kenyamanan itu akan timbul kalau interaksi antara kalian berdua itu harmonis. Harmonis dengan Allah berarti adalah bahwa kamu tidak pernah mengecewakan dia, dan dia juga nggak akan mengecewakan kamu. Pada saat itu terjadi, even though misalnya kamu nggak punya security yang sifatnya duniawi, walaupun itu tetap baik ya, security itu Allah akan memberikan itu. Setiap saat kamu butuhkan itu pasti ada. Setiap kamu butuhkan itu pasti ada. Sehingga pada suatu kesempatan, pada satu titik di mana kamu ngerasa bahwa aksi dan reaksinya itu, atau aksi dan reaksi, atau apa ya, antara reply dan apply dan reply-nya gitu, itu udah konstan, udah sangat real gitu, dan biasanya tidak berjarak jauh atau kayak gimana. Apalagi yang membuat kamu insecure, nggak akan ada lagi yang membuat kamu insecure. Nah, itulah yang disebut ketenangan jiwa. Apa esensi masalah yang paling hakiki mendasar tadi kan? Ternyata orang itu berhadapan dengan insecurity, dan itu dalam kehidupan modern semacam saat hari ini pun ya, dalam kehidupan saat ini insecurity itu menduduki urutan pertama, insecurity. Jadi insecurity dalam berbagai hal, apalagi sekarang kita sudah diterpa pandemi, lalu kemudian juga dengan masifnya penggunaan teknologi informasi, maka kita
walaupun kita ini generasi baby boomers, ya, kita kan udah nggak gatek-gatek Babynya amat. jangan disebut, bilangnya boomer saja. Kita udah nggak gatek-gatek amat. Kalau gatek amat kita juga nggak akan bisa mengikuti perkembangan anak dan sebagainya. Jadi itu keren banget. Kepikir gitu ya, insecurity. Jadi menjawab insecurity dalam hidup kita. Ya. Insecurity itu ada ekornya, bukan ekor ya, ada itu clueless kan. Jadi karena insecure itu ya, karena insecure kita jadi clueless. Clueless itu kita nggak punya petunjuk. Nah, untuk supaya tidak ini tadi maaf kelewatnya. Supaya supaya kita jadi secure itu clue-nya harus dicari. Clue itu sama dengan petunjuk. Petunjuk itu sama dengan hudan. Hudan itu sama dengan cahaya. Cahaya itu sama dengan petunjuk Allah. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup itu insya Allah akan kamu dapat kalau persyaratannya kamu penuhin gitu. Saya bilang, lalu dia bertanya persyaratannya apa, tahulah orang juga persyaratan. Tapi yang paling inti adalah persyaratannya adalah tidak berbuat dosa. Jadi bukan kalau sholatnya sudah pasti, puasa dan lain sebagainya gitu-gitu. Tapi yang paling inti adalah karena ini menyangkut semua orang, bukan cuma Muslim, ya. Persyaratan utamanya adalah minim dosa. Jadi kalau dari yang diceritain ini tuh diawali dengan tadi itu ya, diawali dengan itu nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Ketika kuota terbatas, ya kan, lalu kemudian padahal Kang Yana biasa aja kali, kan kalau misalnya itu sih nggak semua orang bisa kayak gitu sih, beneran itu. Itu kan kesian orang-orang tua itu nangis gitu. Terus kita kasih itu seat kita ke dia gitu, biasa kayaknya. Itu sih itu istimewa ya. Kalau aku bilang itu istimewa banget. Dan diiringi dengan apa? Dengan barangkali ya itu tadi keberkahan, diterima Allah ya niat baiknya, lalu kemudian tobatan nasuhanya di bulan Ramadan setelah itu kan. Berarti kan setelah itu kan, setelah kuota itu kan Ramadan, seterusnya terus naik haji dan seterusnya. Dan sekarang ini luar biasanya rujukan utama anak tuh itu juga jarang sih aku dapatkan rujukan anak ya. Rujukan utama anak itu bukan siapa-siapa, anak, istri. Rujukannya tempat bertanyanya itu justru ayahnya sendiri, kepala keluarga. Ada persoalan apa, tanyanya kepada kepala keluarga, masalah agama, masalah kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Wah, ini istimewa banget sih. Kang Yana tuh alhamdulillah wa syukurillah tuh istimewa banget sih sebagai referensi kan, dan dipercaya untuk memberikan jawabannya kan. Dan itu selain dipercaya, diacu kan jawabannya itu, diacu, diterapkan oleh istri dan anak-anak. Nah, kita balik lagi sekarang ke ini. Nah, Kang Yana dari uraiannya ini, para sahabat keluarga tentu saja banyak sekali mendapatkan inspirasi yang sangat berharga. Anak-anak bertanyanya tidak kemana-mana nih. Ini zaman sekarang nih jarang nih Kang Yana yang anak-anak itu tanya kepada orang tuanya dan menjadikan orang tua sebagai referensi utama. Ini sebenarnya yang sedang kami upayakan ya. Kami berserta dengan berbagai pihak tuh mengupayakan agar semua ini kembali ke rumah. Apalagi di saat sekarang ini sedang pandemi. Maka kan semua orang harus berada di rumah pada saat PPKM, apalagi yang non esensial. Nah, ketika berada di rumah, tentu referensi itu adalah orang tua, dan belum tentu semua orang tua sesiap Kang Yana nih menjadi referensi dan juga menjadi apa ya, selain referensi ya juga memberikan suasana yang nyaman ketika di rumah. Nah, ada nggak tips-tipsnya nih Kang Yana di saat kita pandemi kayak gini nih? Belum nikah dulu nih, yang akan menikah gitu ya, kan akan membentuk rumah tangga ya. Jadi yakinlah bahwa anak itu mencontoh orang tua, itu semua orang pasti udah tahu. Dan kalau kita mau ngasih contoh yang baik kepada anak,
itu bukan sekali-sekali. Jadi kalau mau anak kita itu baik, itu harus kitanya dulu baik. Baik itu banyak spektrumnya ya. Uh, ada baik macam-macam lah gitu. Kalau misalnya kita pengen anak kita sholat, misalnya ya kitanya harus sholat dulu. Gitu. Kalau kita pengen anak kita nggak jadi pemarah, ya kita nggak boleh marah di rumah. Kalau kita nggak pengen anak kita itu rempong atau gelisahan atau insecure gitu, kita ya di rumah juga nggak boleh kayak gitu. Jadi pendeknya adalah sebelum menikah atau sebelum berumah tangga atau sebelum punya anak dan sebagainya, itu memang harus menyiapkan dirinya, itu bukan menyiapkan diri dalam hal materi atau tapi menyiapkan diri bahwa kamu siap jadi contoh, siap jadi, itulah yang disebut orang tuh bahwa itu tuh imam. Imam kan dicontoh ya, orang bilangnya kalau soal imam tuh konotasinya kan ke imam sholat atau gimana, tapi yang disebut imam itu adalah dia harus contoh. Itu yang pertama. Jadi nasihat ini mah nggak apa-apa gitu. Enggak lah, ini mah maksudnya netral aja. Oke. Enggak, itu sih nggak apa-apa, nasihat pun nggak apa-apa. Ya itu kayak gitu. Terus cinta kasih sayang itu udah pasti lah ya, udah pasti ada. Tapi maintain lah itu supaya itu tetap selalu ada dan tetap selalu besar diusahakan. Terus ketiga, kalau soal ngedidik anak, sekolah di mana dan lain sebagainya, nanti itu akan itu pasti berbeda-beda setiap keluarga ininya kan, itu wilayah yang kondisional gitu. Tapi yang pasti adalah langkah-langkah kemananya itu diusahakan yang ke arah yang berkah gitu. Ke arah yang berkah tuh artinya bukan selalu yang kita inginin, tapi nanti ditunjukinnya tuh ke sana, ternyata ini lebih baik dan lain sebagainya gitu. Pokoknya kalau ke anak tuh sifatnya keteladanan, pembiasaan, kemudian nasihat, kemudian apa ya, kontrol, habis kontrol itu reward. Itu lima pilar utamanya itu aja, nanti tinggal diterjemahkan sendiri-sendiri. Saya akan bicara tentang diri saya sendiri dulu. Saya akan membuka diri saya sendiri dulu mengenai saya tuh sekumpulan sifat-sifat buruk tuh ada di saya sebagai manusia. Tadi saya bilang bahwa saya nggak IQ saya nggak tinggi, biasa aja. Kemudian saya tuh small thinker. Small thinker tuh nggak pernah berpikir besar gitu. Berpikirnya yang kecil-kecil aja. Itu terus saya bukan pekerja keras, bahkan cenderung malesan gitu orangnya. Terus selain itu selain itu bosenan dan lain sebagainya, sekumpulan sifat-sifat yang tidak patut ditiru itu saya punya. Tapi dari sifat-sifat itu membuat saya tidak ingin merasa pintar gitu. Karena saya tidak ingin merasa pintar, saya harus membuka pikiran saya, open minded. Membuka pikiran saya dari masukan dari luar. Ini dulu kita bicara anak-anak ya. Dari waktu anak-anak saya udah kayak gitu. Terus karena saya harus menerima masukan dari luar, saya pilihlah ibu yang jadi patokan saya untuk memutuskan segala sesuatu, mau sekolah di mana, mau itu masuk IPB itu dulu ibu saya yang nyuruh gitu. Terus berteman dengan siapa gitu. Pokoknya kalau saya menemukan suatu dilema dalam sesuatu hal gitu, A atau B ya, A, B atau C gitu, saya malas mikir, nanya aja sama ibu saya, Mak, ini gini. Ibu saya tuh juga kayak
kayak saya gitu, tapi kalau dia without explanation gitu, dia cuma C gitu. Oke, C gitu. Bahkan hal yang saya sukai pun kayak misalnya menyanyi, saya pernah juara lomba nyanyi, kemudian dikirim ke Jawa Barat, ibu saya nggak ngasih karena istilahnya melang tuh apa ya kalau bahasa Sunda tuh? Khawatir gitu. Jangan bayangin juara lomba nyanyi harus ke tingkat yang lebih tinggi, dilarang sama ibu saya. Saya bilang oke. Terus udah gitu tiba-tiba dia bilang, ya nak, kamu kok temenan kayaknya Ma nggak suka deh sama nggak terlalu suka sama temennya yang itu misalnya. Terus tanpa nanya, masa sih gitu? Iya gitu. Akhirnya saya karena Emma bilang gitu saya selidiki dan memang ternyata nggak bagus misalnya gitu. Terus kuliah di PB juga. Ya. Ma enak kuliah di mana ya gitu. Udah di Bogor aja gitu. Bogor ya. Udah gitu keterima di mahasiswa undangan kan. Oke gitu. Nah, menurut sama ibu itu walaupun ibu kita tuh kadang-kadang tidak memberikan alasan, tapi harus jadi pertimbangan berat seorang anak. Kadang-kadang memang anak suka lebih pintar dari ibunya kan, tapi bagaimanapun keadaannya seorang ibu itu pertimbangannya harus diperhitungkan dengan berat karena buat saya ibu itu perwakilan Tuhan buat seorang anak, buat anaknya ya, bukan buat orang-orang lain. Tuhan menginfokan ke ibunya untuk yang terbaik untuk anaknya itu biasanya koneksitasnya gitu. Sampai saya dewasa itu masih tetap kayak gitu. Tapi kalau saya mau nakal misalnya gitu ya, mau nakal anak muda misalnya mau nakalan gitu, saya nggak bilang sama ibu saya karena kalau bilang pasti dibilang nggak boleh kan. Tapi ya itu kalau hal-hal yang penting yang harus saya putuskan di situ saya tanya. Pernah saya waktu tingkat 4 di IPB, tahun terakhir di IPB, saya lomba nyanyi di USU Bogor, menang. Juaranya itu mau berupa rekaman di Jakarta. Seorang Yana Rusiana yang belum jadi apa-apa, tapi senang nyanyi, tiba-tiba mau jadi artis top, menjadi penyanyi. Mau jadi penyanyi gitu di rekaman di label ternama Jakarta. Waktu itu saya lagi nyusun skripsi. Udah ketemu sama produser di Jakarta dan lain sebagainya, nyusun rencana kapan kontrak dan sebagainya, udah dites vokal dan lain sebagainya, pulang lagi ke Bogor. Di Bogor saya laporan lah sama ibu. Mas saya di ini gini. Dia bilang jangan rekaman dulu, selesaiin skripsi dulu aja. Saya selesaiin skripsi loh, itu big break rekaman itu tuh terlewat begitu saja waktu itu. Dan itu aneh kenapa ya gitu. Tapi eventually kejadian saya nolak itu baru terlihat berkahnya, baru terlihat efek positifnya, akibat positifnya itu 20 tahun kemudian. Jadi baru 20 tahun kemudian itu berarti 2004 ya. 2014. Nah, baru 2014 itu ketahuan bahwa itu adalah keputusan yang benar. Gitu, kayak gitu. Melalui sebuah kejadian, proses kejadian tertentu yang menunjukkan bahwa kalau lu dulu terima rekaman di situ, lu kasih gini. Sementara yang terjadi adalah lu nggak jadi rekaman di situ, pas habis lulus lu jadi penyanyi juga ujung-ujungnya. Dan begitu jalannya gitu-gitu jauh lebih baik daripada dulu kalau misalnya kayak gitu. Itu poinnya kemana ya? Poinnya adalah ke open-minded. Open-minded. Ke open-minded itu nggak jadi.
nggak open minded, nggak judgmental dan lain sebagainya itu basicnya adalah saya nggak pernah pingin nganggap saya pinter. Jadi nggak sotoy, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bukan rendah diri, tapi rendah hati misalnya kayak gitu ya, diusahakan supaya kalau misalnya kita rendah hati itu akan tersaring masuk itu yang berkah buat kita. Jadi itu tadi ya, kita berani untuk mengakui ada gitu orang lain yang memang expert di bidangnya, ada orang-orang lain yang memang ahli ya dalam bidangnya, sehingga kita membuka diri untuk juga mau mendengarkan apa yang orang lain katakan dan kasih tahu ke kita. Ini juga. Awalnya kan ibu, kemudian yang setelah itu ibu meninggal, kakak saya yang paling besar gitu yang dijadikan acuan. Selain itu kan teman-teman, sahabat dan lain sebagainya gitu kan. Dan ketaatan, kepatuhan kepada ibu ini juga merupakan kunci rahmat dan kunci berkah. Jadi begitu kita memperlakukan orang tua, apalagi seorang ibu seperti itu, maka anak-anak kita pun ya insya Allah memperlakukan seperti itu juga ya. Itu memang rasanya sangat masuk logika ini, tapi kalau kehidupan beragama itu tidak sekedar logika saja, tapi ada logikanya, tetapi ada juga ya benar seperti itu. Luar biasa nih Kang Yana. Nih Kang Yana nih, banyak tuh yang nanya ya. Nih kalau lihat IG-nya Kang Yana nih, bagi yang belum follow, ini Yana Julio 60. Ini kata ada angka 60. Artinya 60 itu tahun lahirnya. Jadi bisa ditebak kan usianya Kang Yana kan, 16 tahun kan. 16 tahun bacanya Arab ya dari belakang. Nih Kang Yana tuh umurnya 16 tahun bacanya Arab. Tapi lihat dong gitu kan, kalau ngumpul nih sama kita jadi pada marah sama dia karena kelihatan kita lagi ngumpul sama anak kita, dia lagi ngumpul sama emak-emaknya. Kita suka marah banget, marahnya. Ini udah putihnya masih udah mulai keluar lagi putih. Nah, itu tuh apa ya yang apa ya menjadikan Kang Yana begitu, Kang Yana ini begitu awetnya banget, sangat amat awet mudanya nih, apa nih tipsnya nih Kang Yana? Hanya ada satu kata saat ku berserah padamu.